Untuk itu yang terhormat Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Sinen, Sarjana Ekonomi, bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Ahmad Laiman SOS, yang juga selaku Dewan Pembina GOW Kota Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Ibu Haja Rahmawati Muhammad Sinen, bersama Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Ibu Sumiati Ahmad Laiman, yang juga selaku Dewan Penasehat GOW Kota Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masing-masing bersama Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan Ibu Haja Nurain Ismail Dukomalamu. Yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan Ibu Haja Elfri Konora, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ibu Sri Kandi Akapoyo SSMM selaku narasumber. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, Raden Ajeng Kartini merupakan sosok inspiratif yang berani memperjuangkan hak-hak perempuan demi kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, dengan segala puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya. Dan demi mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, kita semua dapat hadir dan berkumpul di Aula Sultan Duku Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan dalam acara peringatan Hari Kartini tahun 2025 yang dirangkaikan dengan seminar Neuroparenting Class pada hari ini Kamis tanggal 24 April tahun 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita mengamini pembacaan doa yang dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Tidore kepada Bapak Hasrul Naswara SSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan doa ini dalam agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hari ini kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kekaguman dan kehusuan, memperingati semangat perjuangan para perempuan pemberani Indonesia yang menjadi cahaya dalam kegelapan, terutama Raden Ayu Kartini. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membawa sinar harapan bagi generasi-generasi berikutnya. Ya Allah yang maha mengetahui, kami memohon kepadamu agar Engkau menguatkan hati setiap perempuan Indonesia dengan keberanian untuk mengejar impian mereka, memiliki peran ganda dalam keluarga dan pekerjaan. Berikanlah mereka keteguhan untuk mengatasi segala rintangan yang menghadang di jalan mereka, sehingga kaum perempuan bukan hanya menjadi perhiasan rumah tangga, mereka harus mampu berdiri sendiri, membantu dirinya sendiri, dan bahkan membantu orang lain. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak perempuan kami, menjadikan mereka wanita yang bukan hanya tahu bersolek, tetapi wanita yang berfikir, berpengetahuan, dan berguna bagi masyarakat. Jadikanlah mereka sumber inspirasi yang tak tergoyahkan dalam mengubah dunia menjadi tempat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Wahai Zat yang Maha Agung, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin dan pembuat kebijakan di negeri ini. Berikanlah mereka pandangan yang tajam dan pemahaman yang dalam akan pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadikanlah mereka agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan penuh keberanian dan integritas. Ya Allah, semoga peringatan Hari Kartini ini tidak hanya menjadi sekedar ritual, tetapi juga menjadi panggilan bagi kami untuk beraksi. Jadikanlah setiap langkah yang kami ambil sebagai langkah yang membawa perubahan positif bagi wanita-wanita Indonesia, serta memancarkan cahaya kebesaran mereka kepada seluruh dunia. Allahumma lakal hamdu sukra, wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazalika ahla, ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli da'if, wa ya ma'mana kulli mahif, yassir alaina kulla asir, fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hazatuna kasir wa anta alimu biha wa khabir. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan kepada Ibu Haja Elfri Konora, Sarjana Ekonomi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Senen, Sarjana Ekonomi, Bapak Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Ahmad Laiman SHOS, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para staf ahli dan asisten Kota Tidore Kepulauan, pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan, para camat sekota Tidore Kepulauan. Yang kami banggakan dan kami sayangi Ketua
Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan, Ibu Hajah Rahmawati Muhammad Senen, yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Wakil Ketua Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Kota Tidore Kepulauan, Ibu Sumiati Ahmad Laiman, dan ibu-ibu Wakil Ketua Dewan Penasehat Kota Tidore Kepulauan, ada Ibu Ketua DPR, Ibu Dandim. Selanjutnya, ibu-ibu ketua organisasi wanita sekota Tidore Kepulauan beserta anggotanya yang sempat hadir pada hari ini. Para hadirin undangan yang berbahagia, maafkan bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas keseharian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan rutin pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan yang masih dipercayakan kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakannya, yaitu peringatan Hari Kartini. Semoga dengan melaksanakan kegiatan seperti ini dapat mempererat tali silaturahim di antara kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang paling kita rindukan, Nabi yang sangat kita harapkan di akhirat kelak akan berjumpa dengan beliau, dan yang paling sangat kita harapkan adalah syafaatnya dari beliau. Beliaulah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wali Kota dan undangan yang kami hormati, mengawali sambutan ini sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Muhammad Senen dan Bapak Wakil Wali Kota Ahmad Laiman yang masih memberikan kepercayaan kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan beberapa kegiatan hari-hari nasional setiap tahun. Sebelumnya kami menyangka bahwa Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan tidak akan dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Namun alhamdulillah kami GW masih diberikan kepercayaan itu. Untuk itu dengan berbagai keterbatasan, kami GW tetap siap untuk melaksanakan setiap kegiatan pemerintah kota yang diberikan kepada kami demi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Bapak Wali Kota dan hadirin undangan yang saya hormati, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup ini? Kehidupan yang sebenarnya adalah kejam, kata Raden Ajeng Kartini. Kata-kata bijak di atas, Kartini mengingatkan kita untuk terus bermimpi dan mengejar impian. Karena hidup tanpa impian adalah kehidupan yang suram dan tak bermakna. Mimpi adalah kekuatan yang mendorong kita terus maju dan terus berkembang. Dan tidak takut mencoba hal-hal baru di tengah kehidupan yang sering kali kejam. Kartini mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan perjuangan dan kasih sayang. Melalui pemikirannya, ia menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu, yang mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki hak untuk bermimpi, berjuang, dan mencapai tujuan hidup. Bapak Wali Kota dan undangan yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Hari Kartini dikenal sebagai bangkitnya emansipasi kaum perempuan. Emansipasi di sini merupakan pembebasan dari perbudakan dan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semua ini bertujuan memberikan kesempatan bekerja, belajar, dan berkarya seperti halnya laki-laki. Meskipun ada tembok yang menghalangi kita, namun perempuan adalah tulang punggung dari beberapa perubahan seperti sosial politik, budaya yang paling monumental sepanjang sejarah.
di mana perempuan terus menunjukkan kapasitas luar biasa dalam berbagai peran. Perempuan mampu menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan untuk pendidikan anaknya. Inilah ketahanan, kegigihan, dan komitmen perjuangan perempuan tidak akan luntur selamanya. Untuk itu, kesehatan mental yang baik menjadi kunci bagi kualitas hidup yang tinggi, terutama bagi perempuan yang sering menjalani berbagai peran dan menghadapi beragam pekerjaan, kehidupan sosial, hingga peran sebagai ibu dan anggota keluarga. Meski digempur emansipasi yang ada, diperlukan beberapa tips untuk mempertahankan kesehatan mentalnya agar perempuan tetap sehat dan bahagia. Oleh karena itu, kegiatan Hari Kartini tahun ini, Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan mengundang Ibu Sri Kandi Poyo untuk memberikan materi neoparenting Ibu Bahagia Keluarga Berdaya. Bapak Wali Kota dan undangan yang saya hormati, orang tua yang mempelajari neoparenting akan memiliki keterampilan dalam mendidik anak berdasarkan tumbuh kembang otak sesuai dengan karakteristik dan tahapan anak, kata Maulidia Ulfa. Dr. Amir Yuhdi mengatakan bahwa mempelajari neuroscience bukan hanya saja pelajaran dokter, namun orang tua juga pentingnya kita mempelajari neuroscience agar memahami peran otak anak dalam tumbuh kembang dan pengajaran kita sebagai orang tua. Bukan saja memiliki tugas untuk menjaga anak, tetapi kita juga harus mengerti apa yang anak pikirkan. Menurut saya, terapis neoparenting ini sangat erat kaitannya dengan pola asuh orang tua terhadap anak. Para ahli menemukan bahwa pola asuh yang ditampilkan orang tua memiliki korelasi dengan perilaku anak. Ada bermacam-macam jenis pola asuh, seperti pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh penelantaran. Hal ini nantinya lebih detail dijelaskan oleh narasumber. Bapak Wali Kota dan undangan yang berbahagia, beberapa hasil penelitian oleh para peneliti yang pernah saya baca, mereka menyimpulkan bahwa peran pola asuh orang tua berbasis neoparenting dapat mewujudkan perilaku positif pada anak usia dini. Pola asuh sama dengan urus. Jadi kalau asuh anak adalah urus anak. Saya ingat dokter spesialis anak yaitu Dr. Slamet pernah menulis di sebuah koran harian Maluku Utara, kalau tidak salah pada tahun 1996. Maaf, ini soal ilmu pengetahuan, jadi saya harus bilang. Kata Dr. Slamet, salah satu cara urus anak, misalnya bayi, kalau bayi mau menyusui pada ibu itu tahu caranya, yaitu meletakkan 4 jarinya di bawah payudara dan ibu jari menekan di atasnya supaya bayi itu nyaman sehingga bayi tidak merontak, tidak menangis, bahkan tidak menggigit. Kalau bapak-bapak saya rasa ada cara lain yang dilakukan sehingga tidak perlu dijelaskan. Sekian sambutan saya. Pembahasan neoparenting selanjutnya nanti Ibu Sri Kandi yang jelaskan. Terima kasih. Selamat Hari Kartini tahun 2025. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Raden Ajeng Kartini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat GOW Kota Tidore Kepulauan kepada Ibu Haja Rahmawati Muhammad Sinen. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Sinen Sarjana Ekonomi,
yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Wakil Wali Kota bersama Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ibu Sumiati Ahmad Laiman, yang kami hormati Ketua DPRD bersama Ketua Ikatan Istri Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, dan juga sebagai Ketua 3 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, masing-masing beserta Ibu, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yang kami hormati, Sekretaris Daerah bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Ibu Hajah Nur Ain Dukumalamo, dan yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan para pimpinan Organisasi Wanita Sekota Tidore Kepulauan beserta pengurus dan anggota, Kepala Kementerian Agama dan para pimpinan BUMN, BUMD Sekota Tidore Kepulauan yang kami hormati, dan yang kami hormati staf ahli Wali Kota, para asisten sekda dan pimpinan OPD yang sempat hadir, dan yang sangat kami hormati Bunda Sri Kandi, yang insya Allah sebentar nanti akan menyampaikan materi tentang neuroparenting. Terima kasih Bunda. Yang kami hormati panitia pelaksana dan yang kami banggakan para ibu dan kaum perempuan sekota Tidore Kepulauan, hadirin yang berbahagia. Mohon maaf tidak sempat menyebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diperkenankan untuk menghadiri peringatan Hari Kartini yang ke-146 tahun 2025 dengan tema kesehatan mental, kekuatan Kartini di era modern. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, semoga aktivitas kita pada pagi hari ini dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para pengikut insya Allah hingga akhir zaman. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, tepat pada tanggal 21 April, bangsa ini mengenang kelahiran sosok pahlawan perempuan yang luar biasa, Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan asal Jepara, Jawa Tengah, yang dengan gagah berani memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Dalam masa yang masih sangat membatasi peran dan ruang gerak perempuan, Kartini hadir sebagai pelopor emansipasi. Beliau menyuarakan pentingnya kesetaraan, bukan dalam arti mengalahkan laki-laki, tetapi untuk menunjukkan bahwa perempuan juga berhak berkembang, belajar dan berkarya. Perjuangan Ibu Kartini telah membuka jalan bagi perempuan-perempuan masa kini untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan. Kini dapat kita melihat perempuan Indonesia hadir sebagai guru, dokter, insinyur, politisi, pengusaha, bahkan pemimpin daerah dan nasional. Namun perjuangan Kartini belum selesai. Tugas kita hari ini adalah meneruskan semangatnya, meneladani Kartini bukan hanya dengan mengenakan kebaya pada hari peringatannya, tetapi juga dengan terus menumbuhkan semangat belajar, semangat untuk berkarya, dan semangat untuk berkontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bangsa. Sebagai perempuan Indonesia modern, kita tidak boleh berhenti hanya puas dengan apa yang telah kita raih.
Kita harus terus bergerak maju. Kita bisa menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Bisa menjadi pemuda-pemudi yang sangat semangat belajar tinggi. Bisa menjadi pemimpin yang mengayomi dan tetap tidak lupa akan jati diri sebagai perempuan Indonesia yang luhur budi pekertinya. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, bangsa ini tidak akan besar tanpa perempuan-perempuan hebat di dalamnya. Bahkan seorang jenderal pun tidak akan sehebat bila tidak ada kasih sayang seorang ibu. Dan seorang pemimpin tidak akan bijaksana tanpa pengaruh dan dukungan dari seorang perempuan hebat. Maka mari kita teruskan cita-cita luhur Ibu Kartini dengan membangun perempuan yang mandiri, berdaya dan berkualitas. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya selaku seorang ibu maupun sebagai seorang ketua tim penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, bahwa saat ini masih banyak tantangan yang kita hadapi dan juga banyak tantangan yang dihadapi oleh para Kartini Kota Tidore Kepulauan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan di tengah derasnya tuntunan kehidupan, salah satunya tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah sebuah kondisi di mana saat ini banyak kita dapati di sekitar kita tentang kejadian beberapa orang yang mengalami depresi berat hingga nekat bunuh diri. Di tengah momen peringatan Hari Kartini, saya ingin adanya sebuah bentuk nyata dari perhatian kita bersama untuk waspada akan gangguan kesehatan mental yang marak terjadi. Hadirin yang berbahagia, kondisi gangguan kesehatan mental dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja bisa terjadi. Untuk kita ketahui bersama bahwa kesehatan mental bukanlah sebuah aib yang membuat kita malu untuk membahasnya. Namun hal ini haruslah mendapat perhatian dari kita semua selaku pengambil kebijakan di tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Bahwa kita harus ambil bagian dengan berusaha mencegah melalui memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat bahwa kesehatan mental adalah sebuah kondisi yang dapat kita bangun dengan baik melalui kesejahteraan masyarakat, perilaku yang baik, kondisi psikologis yang baik, dan dukungan maupun perhatian dari keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat OPD terkait, sekolah, para guru, camat, lurah, kepala desa, sampai ke tingkat RT RW, dan para kaum ibu, untuk memberikan perhatian kepada sesama di lingkungan sekitar yang terdekat, agar dapat mencegah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya juga saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk panitia pelaksana, sehingga pada hari ini kita mengangkat tema kesehatan mental, kekuatan Kartini di era modern. Kita tepuk tangan dulu untuk panitia. Terima kasih. Semoga melalui tema ini akan membawa semangat yang luar biasa bagi para Kartini Kota Tidore Kepulauan untuk bangkit dan saling peduli serta memberikan perhatian kepada lingkungan di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan, dan semoga para kaum perempuan Kota Tidore Kepulauan dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan nilai-nilai luhur sang pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini. Selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan Kota Tidore Kepulauan. Marilah kita jadikan terang dalam gelap untuk masa depan yang lebih baik. Bapak Wali Kota yang saya hormati, izinkan sebelum saya menutup sambutan ini, saya membacakan 2 buah pantun yang insya Allah bisa berkenan. Karya seni harus dipamerkan. Pamerannya di Surabaya. Hari Kartini harus dirayakan.
bukan sekedar memakai kebaya. Bahu terkilir, tangan kesemutan, kaki terluka harus disembuhkan. Ibu Kartini seorang panutan, nilai juangnya harus disematkan. Demikian, tabi'a billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah sama-sama kita ikuti sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan, juga Ketua Dewan Pembina GOW Kota Tidore Kepulauan, yang terhormat Bapak Muhammad Sinen, Sarjana Ekonomi, disilahkan. Catat pantun dulu. Nanti Kartini ini kalau tanpa Kartono tidak akan mungkin. Jadi ini sejarah. Sebelum ada Kartini, Kartono ini sudah diciptakan oleh Allah. Cuma karena Kartono menyendiri di surga, kesepian, Allah hadirkan Kartini lewat tulang rusuk seorang Kartono. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kota Tidore Kepulauan, yang sangat saya cintai, Ibu Haja Rahmawati Muhammad Sinen. Tadi dalam sambutannya bahwa laki-laki hebat, laki-laki sukses karena ada wanita hebat di sampingnya. Kalau bukan beliau, saya tidak akan mungkin berdiri jadi wali kota Kota Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan beserta Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Ibu Sumiati Ahmad Leman. Yang kami hormati Ketua Ikatan Istri Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ibu Haja Sukarni Adekama. Beliau mudah-mudahan beliau tiba dengan selamat karena cuacanya sangat buruk hari ini. Hanya telepon juga belum tersambung, tapi beliau sudah sampai di rumah Ibu, terpapa. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Ibu Haji Nur Ain Ismail Duko Melamo. Yang kami hormati Ketua GOW dan para pimpinan organisasi wanita se-Kota Tidore Kepulauan beserta pengurus dan anggotanya. Terima kasih sambutan yang luar biasa. Ibu Ketua GOW, yang kami hormati staf ahli wali kota, para asisten sekda dan pimpinan OPD yang sempat hadir. Yang kami hormati narasumber dalam kegiatan Neo Parenting kelas, Ibu Sri Kandi AK Payo SSMM. Saya tanya, Ibu ini dari Jakarta apa dari? Dia bilang Ibu di Tidore. Jadi tidak perlu saya ucapkan selamat datang.
karena ibu memang orang Tidore. Yang kami hormati panitia pelaksana bersama jajaran pengurus dan anggota gabungan organisasi wanita Kota Tidore Kepulauan. Yang kami banggakan para ibu dan kaum perempuan se-Kota Tidore Kepulauan. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kurang semangat kah? Orang tidak pernah ikut berperang sama berjuang melawan penjajah kayak Ibu Ajeng Kartini. Orang cuma hanya merayakan, jadi salamnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling semangat Kartono, bukan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara peringatan Hari Kartini tahun 2025. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan kepada pengikutnya yang selalu istiqamah mengikuti ajaran beliau. Sebuah kehormatan bahwa pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara peringatan atas jasa seorang pahlawan perempuan yang berjuang mewujudkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan. Semoga kehadiran kita di sini akan menjadi sebuah semangat untuk generasi selanjutnya untuk mengingat, mengenang dan menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini dan mampu menginspirasi mereka untuk terus belajar agar kelak mereka tidak lagi berada dalam kondisi seperti di masa lampau. Hadirin yang berbahagia, Raden Ajeng Kartini sosok perempuan yang lahir dari rasa kekhawatiran karena melihat penjajahan di mana-mana dan adanya batasan sosial akan peran perempuan pada masa itu. Kartini percaya bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesetaraan bagi perempuan agar dapat mengembangkan potensi mereka untuk maju bersama. Kartini adalah seorang perempuan cerdas dan berani. Kartini yakin perempuan memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh. Asalkan ada kesempatan, perempuan pasti bisa menghasilkan hal-hal luar biasa yang bisa berdampak baik pada negara, bangsa, bahkan dunia. Dengan keyakinan tersebut, perjuangan Kartini mendapatkan apresiasi sehingga dia layak mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, pahlawan bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Namun perjuangan era Kartini untuk perempuan Indonesia sejatinya bukan hanya untuk kaum perempuan, namun ini adalah perjuangan untuk seluruh bangsa, karena perempuan bukan sekedar pelengkap bagi kehidupan bermasyarakat, namun perempuan dan laki-laki harus berjalan beriringan agar cita-cita kemajuan bangsa dapat tercapai. Hadirin yang berbahagia, menurut Kartini, perempuan adalah pencetak generasi penerus bangsa, sekaligus orang pertama yang mendidik tunas-tunas bangsa. Perempuan adalah seorang ibu yang akan mendidik anak-anak bangsa, kata R.A. Kartini waktu itu. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anak jika ibu sendiri tidak berpendidikan? Oleh karena itu,
Di awal kepemimpinan saya bersama Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Laiman, kami juga meyakini bahwa pendidikan adalah sebuah kunci untuk melihat masa depan Kota Tidore Kepulauan yang lebih baik. Dengan pendidikan maka kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya akan menjamin bahwa kita dapat mewujudkan daerah yang aman, nyaman dan ramah, serta masyarakatnya yang sejahtera. Juga dengan birokrasi yang berakhlak, kita dapat melayani, melindungi masyarakat dan bisa memajukan infrastruktur wilayah yang tepat sasaran. Hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan ini kami mengharapkan kepedulian dari Kartini Kota Tidore Kepulauan untuk mau ikut serta mensejahterakan masyarakat dengan memajukan kualitas sumber daya manusia melalui program-program masyarakat yang bisa menyentuh langsung para kaum ibu. Contohnya bisa berbagi info dengan dinas terkait tentang pentingnya ikut posyandu agar kita juga dapat menekan angka stunting di daerah Kota Tidore Kepulauan dan anak-anak generasi penerus yang kita miliki lebih berkualitas. Tak hanya itu, kami harapkan juga bahwa di posyandu akan ada sebuah kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan tentang ilmu parenting, sehingga ibu-ibu di Kota Tidore Kepulauan akan semakin cerdas dan mumpuni dalam mengasuh anak, serta peran posyandu juga dapat menjadi sebuah tempat bertukar pikiran, pendapat maupun di mana saat ini kita harus mewaspadai tentang kesehatan mental yang sedang marak terjadi di masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Semoga dengan adanya pendekatan-pendekatan yang persuasif seperti itu akan membawa pengaruh yang besar dalam lingkungan masyarakat sehingga kita dapat mencegah hal-hal yang menjadi dampak dari gangguan kesehatan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada ketua dan seluruh panitia yang menyelenggarakan acara Hari Kartini di hari ini. Semoga semangat ini tetap berlanjut dan tidak berakhir di hari ini. Kemudian saya meminta kepada Kartini Tidore, kegiatan-kegiatan seperti ini jangan jadikan sebagai kegiatan seremoni saja, tapi selesai dari kegiatan ini harus benar-benar diimplementasikan sampai ke tingkat bawah. Jangan tiba hari-hari besar seperti ini semua rame-rame mau melaksanakan, tapi setelah selesai laksanakan kegiatan ini tidak ada dampak terhadap masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, tadi awal saya sampaikan bahwa perempuan dan laki-laki ini, orang ini tidak bisa dilepas pisahkan dalam kondisi apapun. Awal saya sampaikan bahwa sebelum ada Kartini, ada Kartono yang diciptakan oleh Allah yang namanya Adam. Adam itu diciptakan dan ditempatkan di sorga dalam kesunyian. Akhirnya itu kalau Tuhan tidak ciptakan, Allah tidak ciptakan perempuan, ciptakan Kartini, hari ini kalau cuma hanya ada Kartono, tidak akan berhenti orang baku perang dan orang akan baku ramas leher sampai selesai. Kenapa? Karena Allah itu Dia Maha tahu. Seorang laki-laki punya jiwa yang keras, harus hadirkan seorang perempuan yang lembut. Supaya di dalam pemerintahan, di dalam apa, tugas apa saja, kalau laki-laki didampingi oleh seorang perempuan, segala tugas yang dia lakukan pasti akan berjalan dengan aman. Karena perempuan bagi Bung Karno adalah pendingin bagi laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Jadi tadi juga disebut oleh Ketua GW bahwa hidup ini harus banyak bermimpi. Bermimpi itu penting dalam sebuah kehidupan. Bermimpi adalah bagian dari perencanaan hidup bagi manusia. Bahkan Bung Karno, Bapak proklamator kita, Bapak pendiri bangsa ini, meminta kepada kita harus bermimpi setinggi langit. Jadi harus orang mimpi itu setinggi langit. Ketika kita jatuh di sela-sela bintang. Jadi saya minta hari ini bukan cuma sekedar orang hadir mendengar sambutan-sambutan cerita tentang perjuangan Kartini, tapi saya mohon kepada Kartini Tidore, pantun sebentar ini Ibu Ketua punya cuma 2 pantun, saya balas 4 pantun. Jadi 4 pantun ini, kedua pantun ini saya mohon Kartini Tidore jangan tersinggung. Karena Kartono ini, kritikan Kartono itu untuk membangun sebuah pemikiran ibu-ibu Kartini yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, saya ulang lagi, hari ini orang Kartono yang hadir ini saya pinjam istilahnya Pak Dandim. Begitu saya keluar, Pak Dandim bilang begini, Pak Wali, hari ini kita hadir acara Kartini. Jadi kita jadi Kartono hari ini. Jadi terima kasih Pak Dandim. Kalau bukan dari Pak Dandim saya tidak tahu istilah Kartono tadi. Luar biasa Pak Dandim. Jadi saya mohon kepada orang semua, kalau orang bicara tentang kesetaraan, orang laki-laki ini sudah berusaha. Bahkan saya minta maaf, bukan kampanye, tapi kebetulan saya dan Pak Wakil ini Ketua Umum itu juga seorang perempuan, Presiden kelima. Kenapa hari ini pemerintah selalu bicara tentang 30% wanita perempuan? Karena itu selalu diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan di kami, beliau bilang begini, jangankan 30%, harus lebih agar perempuan itu diberikan ruang supaya dia juga bisa beraktivitas. Tapi kadang orang Kartini Tidore ini tara bersatu juga. Kalau Kartini Tidore ini bersatu, tanpa Kartono ini bicara pun, Kartini pasti akan lebih banyak mewakili Kartini Tidore di parlemen maupun di mana saja. Ini saya harus jujur, karena perbandingan perempuan dengan laki-laki, perempuan lebih banyak. Tapi pertanyaan saya, apakah Kartini Tidore ini sudah bersatu? Tentu belum. Kemudian yang berikut saya minta maaf, ada Kepala Pengadilan Agama di sini atau mewakili. Ini survei. Saya ke lembaga, saya minta maaf ya sambutan, tapi saya cerita ini pengalaman. Saya ke lembaga, ada anak-anak muda yang lebih banyak masuk di rutan di sana. Saya satu persatu saya tanya, kenapa begini? Kasus apa? Dibilang ada miras, ada kasus narkoba. Saya, kenapa anak narkoba? Ayah, jujur saja orang ini kecewa. Orang pe papa di mama itu pe masalah, dorong baku marah di orang pe muka. Bahkan ada penceraian. Akhirnya penceraian itu juga mengganggu psikolog anak. Jadi jangan orang heran ketika kalau terjadi kenakalan remaja itu lebih banyak. Jangan kita salahkan remaja, tapi coba introspeksi diri, orang sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai ibu. Jadi kalau orang baku marah, kunci pintu atau suruh dong keluar saja. Jangan baku marah di depan anak, itu berpengaruh secara psikolognya terganggu. Nanti sebentar Ibu siapa namanya, Ibu Sri Kandi nanti akan jelaskan tentang persoalan ini. Betul, dan memang terus yang berikut lagi, kemudian Kepala Kementerian Agama juga ada. Saya minta maaf ini hari Kartini, jadi Kartini dengan
Kartono ini kan harus sinergi. Saya tanya juga, terjadi penceraian paling banyak itu di Tidore juga. Terjadi penceraian ini karena egonya Kartini terlalu tinggi. Betul, saya harus sampaikan. Karena begini, ini harus saya ini kritiknya, saya tidak mau ini, saya harus langsung biar orang sama-sama saling introspeksi diri. Salah satu saya tanya, kalau saya bicara itu saya cari tahu dulu. Saya tanya begini, bikin apa ngana pikas tinggal ngana bini? Dia bilang begini, dong anggap kawin ini biasa saja Pak Wakil. Ketika tontar ada di rumah, dong pe mama sakit, dong pergi terbilang petorang. Tom bilang sana, kawin cuma sedikit saja, tom pe orang tua ini lebih penting daripada ngana. Ini penyebab, ini saya harus sampaikan. Saya bukan ustadz, nanti satu kali waktu Pak Kementerian Agama juga harus kasih tausiah tentang persoalan ini. Torang nikah, setelah baca ijab kabul, saya wali saya orang tua menyerahkan akad nikah, saya terima nikah dengan mahar tersebut, itu perjanjian, itu putus. Antara orang tua dan anak perempuan itu putus. Dosa istri itu terhadap seorang suami. Jadi kalau mau kemana saja harus kasih tahu. Kalau suami bilang jangan keluar, jangan keluar. Jangan karena persoalan skincare kurang, mau habis skincare depo waktu selesai, terus mau ambil skincare, beli skincare, suami belum ada, dompet belum isi, bapaksa, akhirnya jadi. Ini karena saya pernah tanya di ada beberapa orang baku kas tinggal dengan istri, penyebabnya itu. Dan memang itu betul di orang Tidore. Kiare kembawa betul. Orang tua itu penting. Ini yang harus menjadi orang Kartono bilang ini supaya Kartini juga perhatikan, dan bukan karena Kartono juga betul. Jadi orang Kartono juga harus tahu juga. Jadi Kartono petugas seperti apa dan segala macam. Kalau salah pulang Kartini marah, jangan marah lagi, menangis sudah, supaya masalah jangan terlalu berkembang. Kadang Kartono ini berpikirkan, saya laki-laki, ngoni pedosa ada apa saya, sekalipun salah tapi orang tidak mau mengakui orang kesalahan. Kemudian orang harus berhadapan dengan perempuan yang setengah mati, urus anak, urus segala macam. Jadi saya mau kasih tahu Kartono juga, orang laki-laki ini biar model apa lagi pasti salah itu ada di orang. Jadi ketika pulang ke Kartini agak sedikit keras bicara, tidak usah menyau, duduk dan menangis supaya masalah cepat selesai. Selamat Hari Kartini, teruslah berkarya dan menjadi pahlawan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Saya pantun. Pergi ke sekolah naik bus kota. Bus kota pemerintah tanpa biaya. Ibu Kartini panutan semua wanita. Kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera. Di pantai ada pohon kelapa. Di laut ada ikan. Raden Ajeng Kartini pahlawan kita, jasanya tak akan terlupakan selamanya. Naik bis keliling kota, mampir sebentar di taman kota. Kartini pejuang untuk emansipasi wanita, bukan berjuang untuk ibu-ibu Carlota. Masih ada satu lagi, menanam bunga di pekarangan.
bunga dirawat dengan cinta. Ibu Kartini simbol kebaikan, bukan simbol ibu-ibu Carlota. Jadi hari ini torang rayakan perjuangan, torang mengenang kembali perjuangan pahlawan perempuan yang sangat luar biasa. Saya di atas podium sebagai wali kota Tidore Kepulauan, saya sadar sepenuhnya kalau tanpa Kartini tidak akan mungkin saya bisa begini. Dan torang yang hadir ini, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau bukan Kartini di samping kita tidak akan mungkin kita meraih itu semua. Dan Kartini juga jangan bikin kepala besar. Tapi insya Allah selesai dari orang merayakan Hari Kartini di 2025 ini, pantun 2 yang saya baca tadi akan semakin berkurang di pikiran ibu-ibu Kartini Kota Tidore Kepulauan. Kenapa? Karena Carlota ini juga ini jadi penyakit untuk bagaimana menjaga persatuan ibu-ibu di Kota Tidore Kepulauan. Yang hadir ini tentunya suaminya pejabat semua. Saya minta kurangi Carlota. Saya itu lebih senang karena saya punya pengalaman, saya lama di Manado. Ada banyak dari Manado juga. Saya senang di Manado karena apa? Orang Manado itu ngana mau bikin apa itu ngana urusan dengan Tuhan, bukan kita. Tapi Tidore tak ada. Orang bikin apa di rumah sana, di sini mau campur ke sana. Ini saya minta supaya, karena ini banyak terjadinya di Kartini bukan di Kartono. Jadi saya minta maaf kalau saya pesambutan ini tambahan banyak, karena memang saya mau supaya orang rayakan Hari Kartini ini betul-betul dia masuk ke dalam torang pe hati, dia masuk ke torang pe pikiran agar torang punya pergerakan, torang punya pikiran itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh RA Kartini pada saat itu. Torang tidak akan mungkin kembali jadi pejuang atau jadi pahlawan seperti Ibu Kartini. Tapi wajib hukumnya torang yang hidup hari ini, torang harus selalu melakukan sesuatu yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Kartini pada saat itu. Jadi percuma saja kalau torang sudah datang begini dengan dandang yang begitu bagus. Jujur saja, acara-acara ibu-ibu ini orang Kartono ini tidak bisa tidur jaga pagi itu, betul. Karena ibu-ibu ini kalau mau bikin kegiatan begini malam start tidur, kurung sana kurung kemari, hanya orang Kartono juga terganggu. Makanya kalau ngonis mengganggu petoran dalam hal begitu, ya coba pikiran juga berubah seperti Kartini yang orang rayakan hari ini. Saya jujur saja, Tidore ini akan maju kalau pikiran dan sifat Kartini Tidore sama dengan Rajang Ibu RA Kartini. Saya yakin dan percaya Kartono Tidore pasti akan jaya juga. Jadi semua ini tergantung ibu-ibu. Betul, saya harus sampaikan. Jadi ini bukan cerita karang-karang, bukan. Saya minta sekali lagi, saya ingin sekali dapat perempuan, dapat ibu-ibu dalam acara-acara seperti ini, acara ibu-ibu, acara Kartini. Saya mau bicara tentang ini karena ini pengalaman. Saya jujur kalau tom bicara persoalan kehidupan, saya dengan ketua PKK ini, saya minta maaf yang lain mungkin lebih dari saya dengan beliau, tapi saya anggap di dalam ruangan ini mungkin kehidupan, cobaan dan tantangan yang luar biasa yang tong hadapi selagi masih usia perkawinan masih muda sampai orang tua itu luar biasa. Dan memang itu saya Ibu Haji lalu itu. Saya minta ibu-ibu Kartini yang lain tolong kalau ada waktu coba bercerita dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Banyak pengalaman yang beliau lakukan. Jadi ibu-ibu Kartini kalau jiwa dan kesabaran seperti Ketua PKK Kota Tidore Kepulauan akan maju karena bapak-bapak juga akan senang. Ya, orang sabar itu
Ibu-ibu kalau sabar itu Allah sujaga dan Allah akan tempatkan ngoni di tempat yang paling luar biasa. Dan itu ibu lakukan. Saya harus cerita ini bukan apa ya, saya minta maaf kalau lama. Dan saya mau karena waktu dengan ibu-ibu ini sangat singkat kalau dalam acara-acara seperti ini. Saya jujur saja. Saya, Pak Seko, semua tahu. Saya dulu bukan seorang politisi awalnya. Saya cuma hanya seorang pekerja keras. Saya harus jujur, saya sampaikan di depan ibu ini. Waktu saya mau kawin dengan ibu ini, ibu keluarga hampir tak mau. Betul. Karena persoalan lihat orang kehidupan. Saya bilang di ibu Rahma, bilang mama dan keluarga, saya sehalus bivi pun dia bisa cari makan, bisa bikin dia perumah. Apalagi seorang Muhammad Senin yang tinggi besar. Waktu itu kan saya besar, badan besar. Tapi orang harus akui, kalau ada orang yang bicara tentang begitu, bukan karena mereka tersuka, tapi orang harus jadikan itu sebagai motivasi. Kalau saya dari awal kalau orang setuju ke saya, tidak akan mungkin saya bisa jadi begini. Karena dari tadi setuju itu, saya berjuang dengan cara apapun sampai saya bisa hidup dan saya bisa berdiri di depan ini. Tanya Ibu Haji, dan sungguh luar biasa tahun 2 kehidupan. Jadi saya cuma minta Kartini dan Kartono tidak bisa dilepas-pisahkan. Dua ini sama. Apalagi tadi saya bilang perempuan dari belakang, laki-laki ke muka. Tong korbankan torang petulang rusuk untuk ngoni ada. Tapi bukan berarti buat orang laki-laki orang petulang rusuk kasih sampai dong ada. Kalau tong petulang rusuk ini terkorbankan ke sana. Hari ini torang tiap hari itu bangka biru karena laki-laki dan laki pukul terus. Jadi torang ini sama dengan ayam dan telur. Tong ini sama saja. Jangan tong baku melang sapa kamu kata rusa. Torang harus duduk dan insya Allah perempuan dan laki-laki akan berjalan seiring seirama. Insya Allah bangsa dan Tidore ke depan pasti akan jauh lebih baik. Sekali lagi saya terakhir ini saya cuma kasih ingat saja, kurangi. Betul saya, apalagi setiap hari-hari besar agama selalu saya orang bikin. Ini kebetulan ada NU juga sini, Nahdlatul Ulama juga ada. Coba ke siang. Saya minta terakhir ini, ibu-ibu ini cuma bicara tentang organisasi, tapi saya tidak pernah dengar sedikit pun ibu-ibu duduk dan berpikir dorang kaum sendiri yang terlantar. Terlantar ini bukan cuma hanya orang kasih terlantar anak saja, tapi kaum perempuan juga banyak terlantar di luar. Kira-kira seperti apa solusi ibu-ibu Kota Tidore Kepulauan berpikir agar orang-orang yang terlantar sana bisa menjadi bagian yang ada di ibu-ibu Kartini Kota Tidore Kepulauan. Nanti kalau tara perhatikan Kartono bajalang sana terus ngoni mulai bilang swearing sudah. Jadi selama ini saya tidak pernah dengar misalnya ibu-ibu berjalan lihat perempuan-perempuan yang duduk yang tidak ini, tidak usah marah, duduk bicara, kumpul ibu-ibu semua, kira-kira orang kaum yang ada di sana, kira-kira cara seperti apa supaya orang lagi jangan begitu. PKK harus ada program itu. Catat perempuan Tidore yang duduk di swearing berapa orang, misalnya ini saya contoh saja. Supaya orang terhindar dari duduk di situ, kira-kira apa yang orang harus berikan untuk orang. Karena ini kan sesama perempuan. Saya belum pernah dengar satu organisasi perempuan bicara tentang bagaimana mengantisipasi perempuan-perempuan yang hidup terlantar tanpa ada arah yang sebenarnya. Ya, ini juga harus menjadi catatan ibu-ibu. Jangan cuma bicara hari Kartini, terus Kartini dia perang dengan pejuang-pejuang dari luar, tapi Kartini hari ini ngoni berjuang melawan ngoni kaum sendiri yang saat ini belum punya kepastian hidup yang tetap. Karena tadi persoalan penceraian kemudian terlantar.
Ini ibu-ibu juga harus duduk dan berpikir kira-kira seperti apa. Jadi kalau ke depan program PKK kumpulkan pada orang semua. Oh ini dong, ini begini. Kasih kegiatan pada orang supaya orang juga bisa ada kegiatan, insya Allah orang tidak lagi jadi pengganggu di tengah-tengah malam. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang saya bicara ini supaya jangan ada pengganggu. Ini kartono ini keluar malam, kalau ada pengganggu pasti saja. Makanya cara apa supaya tidak ada pengganggu lagi di Kota Tidore Kepulauan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan perayaan Hari Kartini ke-2025 yang diselenggarakan oleh gabungan organisasi wanita Kota Tidore Kepulauan hari ini betul-betul betul-betul dilaksanakan, kemudian selesai dari kegiatan ini ada implementasi yang nanti akan dilakukan oleh ibu-ibu Kartini Kota Tidore Kepulauan terhadap masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Jadi kalau sampai kegiatan ini selesai tidak ada DP dampak, kegiatan akan datang undang saya dengan abang, saya mungkin istirahat karena tong kasih sambutan sampai mulu bagabu, tapi setelah selesai kegiatan tidak ada dampak positif terhadap masyarakat. Jadi berpikir sebuah kegiatan bukan cuma hanya kegiatan hari itu, tapi setelah kegiatan kira-kira apa yang menjadi perhatian ibu-ibu Kartini Kota Tidore Kepulauan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya minta maaf karena ada tambahan banyak sampai lari keluar dari tema kegiatan hari ini, tapi biar dia keluar, tapi sama saja karena ini untuk bagaimana langkah ikhtiar untuk orang semua agar Kota Tidore Kepulauan terhindar dari semua apa yang kita bahas hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu. Mohon maaf kalau pantun tadi menyinggung. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Putri
hadirin silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian acara peringatan Hari Kartini tahun 2025 selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Selanjutnya, terimalah persembahan lagu Ibu Kita Kartini dan Nariyati dari pengurus tim penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan di bawah asuhan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan. Nambah